Hubungan percintaan dua sejoli yang tak dipungkiri pastinya sering terkendala tantangan. Bahkan bahtera rumah tangga yang sudah sah secara agama dan hukum juga tak menjamin pasangan tersebut terhindar dari masalah. Ya, kalau masalah ekonomi dan miskomunikasi itu adalah hal wajar. Namun bagaimana jika rusaknya rumah tangga adalah akibat dari campur tangan orang ketiga? Tentu tidak akan ada happy ending dalam hubungan tersebut. Yang ada hanya ribut, gelisah, dan anak jadi nggak keurus. Dalam kasus ini, Mia akan menceritakan sebuah tragedi nyata yang harus menimpa seorang wanita muda yang seharusnya masih memiliki kesempatan besar menjalani hidupnya. Namun sayang, keputusannya merangkul pria beristri malah membuatnya harus meregang nyawa dengan cara yang benar-benar tragis. Ini adalah berita fakta yang tentunya sudah dipublikasikan oleh beberapa media berita terpercaya tanah air, dan Mia mencoba merangkumnya menjadi sebuah alur cerita yang semoga dapat dengan mudah dipahami. Siapkan hati dan pikiran kalian agar mendalami kasus ini dengan baik, supaya tidak ada korban lagi dari cinta segitiga yang membawa malapetaka. Fitria Anggraini berusia 25 tahun, merupakan seorang wanita single mom yang memiliki dua orang anak, tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Tanggulangin, Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal. Untuk menghidupi anak-anaknya, ia harus bekerja keras dan tak kenal lelah. Di saat ia bekerja, buah hatinya akan diasuh oleh ibu Fitria bernama Sumiati. Sayangnya, karena pendidikannya yang tak cukup tinggi, ia tak bisa mencari pekerjaan dengan gaji UMR. Setelah memutar otak dan bertanya ke teman-temannya, ia pun memberanikan diri untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Pekerjaan ini akhirnya membuat ekonominya lebih baik. Walaupun ada cibiran dari kanan kiri, ia pun tak menggubrisnya. Intinya ia harus berjuang demi kedua buah hatinya agar mendapat kehidupan yang layak di suatu hari nanti. Singkat cerita, rupanya di tempat kerjanya itu ia bertemu dengan teman sekolahnya dulu bernama Lestari. Wanita muda itu juga telah memiliki dua orang anak dan seorang suami bernama Didik Ponco yang menikahinya secara siri. Mereka tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Puguh, Kecamatan Boja. Rumah yang mereka tinggali adalah milik keluarga Lestari. Sebenarnya Didik bukan warga di sana ya, hanya beda kampung saja. Di sisi lain, beberapa tetangga bersaksi sering melihat Didik yang cuma nongkrong di rumah seharian dan keluar saat hari sudah berganti malam. Didik juga sering terlihat gonta-ganti sepeda motor, bahkan sering juga membawa motor itu masuk ke dalam rumah. Selain itu juga akhir-akhir ini ia sering juga membawa mobil. Menurut gosip beredar sih, itu mobil sewaan. Saat warga sedikit kepo, mereka bertanya tentang pekerjaan yang dilakoni oleh Didik, dan Lestari menjawab jika suaminya belum memiliki pekerjaan tetap. Ia hanya sesekali membantu temannya yang entah bantuan seperti apa. Yang jelas suaminya itu masih punya uang untuk menghabiskan waktunya di tempat karaoke di mana istrinya bekerja. Jadi si Didi ini sering nongkrong di tempat karaoke tersebut, malah beberapa kali menyawer pemandu lagu lain, termasuk Fitria. Karena hampir setiap hari bertemu dengan suami temannya, mereka diam-diam malah saling senggol-senggolan dan memberi isyarat saling suka. Akhirnya tanpa basa-basi, di belakang istrinya, Didi kerap mengantar jemput Fitria. Entah bagaimana cara mereka menyembunyikannya, karena hubungan terlarang ini malah sudah berjalan hampir 4 bulan lamanya. Mereka sering menyewa kamar hotel untuk bermadu kasih. Menurut Didi, saat itu Fitria mengeluh karena kekurangan uang. Ia bermaksud meminjam uang padanya. Karena Didi yang sangat sayang pada wanita selingkuhannya itu, ia pun meminjamkan uang yang diminta. Singkat cerita, memasuki bulan Februari tahun 2018, hubungan keduanya itu masih berjalan dengan aman terkendali. Namun pada suatu hari, Didi meminta uang yang dipinjamkan pada Fitria segera dikembalikan. Karena sang istri sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Mendengar ini, Fitria malah menyuruh kekasihnya untuk bersabar, karena dia sendiri pun sedang tidak ada uang sama sekali.
Lantas, Didi yang gak terima dengan perkataan Fitria sedikit menghardik wanita itu. Ini membuat Fitria jadi emosi. Dia malah ngomel. Jadinya Didi cuma bisa diam dan gak berani melawan balik. Namun rupanya kediaman Didi itu bukan mau mengalah ya teman-teman. Sebenarnya di hatinya itu tidak tulus mencintai Fitria. Sepertinya dia cuma mau enak-enak aja biar burungnya bisa bernyanyi bebas kesana kesini. Rayuan maut Didi membuat wanita itu masih bertekuk lutut padanya. Hingga pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018, Didi menjemput Fitria di rumahnya dengan menggunakan mobil rental. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Didi ke rumah wanita itu. Namun kali ini ia menjemputnya dengan alasan akan menjenguk Lestari yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian mereka berdua berpamitan pada orang tua Fitria dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke rumah Didi yang tidak ada satu orang pun di sana. Rumah yang sebenarnya bukan milik Didi maupun Lestari. Itu adalah rumah yang tak layak huni. Dan sebenarnya sebentar lagi akan diadakan proses renovasi karena mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni. Nah, beginilah penampakan rumah tersebut. Di sanalah keduanya menghabiskan waktu berdua, melakukan hubungan badan selayaknya suami istri di rumah sahabatnya sendiri. Selesai melakukan ritual, Fitria menuju kamar mandi untuk mencuci badannya. Di sanalah tiba-tiba Didi mengingatkan lagi wanita itu akan hutang yang dipinjamkannya. Belum selesai Didi berbicara, Fitria malah ngamuk dan mengatakan hal yang menurut Didi tidak pantas. Padahal bener juga sih. Fitria ini cuma bilang kalau Didi adalah laki-laki mokondo, alias modal burung doang. Karena bagi Fitria, uang yang dia pinjam sebenarnya tak seberapa, namun ditagihnya udah kayak pinjem duit ratusan juta. Saat Fitria berbicara seperti itu, ia tidak menyadari jika wajah Didi sudah berubah menjadi bara api yang menyala. Didi langsung naik pitam. Jelas harga diri seorang laki-laki bagaikan dipecut. Karena ia nggak terima, secara spontan ia mencekik Fitria sekuat tenaga sampai wanita itu lemas tak berdaya. Sepersekian detik saja, karena kekuatan yang ia miliki tak sebanding dengan perlawanan korban. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan tubuh tak berpakaian itu ke bak kamar mandi. Setelah menaruh tubuh itu di sana, ia membeli semen dan menimbun tubuh itu dengan coran semen. Nah, Mia ingatkan lagi, kejadian pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018. Selang 2 hari kemudian, atau pada hari Minggu tanggal 18, Lestari yang kembali pulang ke rumah terkejut melihat bak mandi yang sudah tertutup cor semen. Apalagi ia sedikit mencium bau kurang sedap, seperti bau amis yang aneh baginya. Lantas ia menanyakan hal ini pada Didi, namun Didi hanya menjawab secara ambigu. Selanjutnya malah membeli semen lagi untuk menambahkan cor semen itu semakin tinggi. Di lain sisi orang tua korban mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Mereka juga sudah mencari ke tempat kerjanya, bahkan Lestari dan Didi juga ikut mencari hingga ke rumah orang tua korban. Jadi mereka semua saling mencari keberadaan Fitria yang padahal sedang terkubur dalam 3 lapisan semen di bak mandi rumah sahabatnya. Begitulah kejahatan yang dikira sempurna oleh pelaku. Namun jika Tuhan berkehendak, pasti akan diberikan jalan untuk korban mencari keadilan. Jadi seminggu setelah peristiwa pembunuhan Fitria, Didi melakukan aksinya lagi dengan membegal motor seorang korban bernama Kasiati. Rupanya Didi adalah seorang maling motor. Dari sini kita akan mengetahui histori kelam laki-laki dari kerak neraka itu. Korban pembegalan ini bernama Kasiati. Ia tengah menaiki sepeda motornya pada tanggal 23 Februari. Namun apes, Didi ketangkap polisi. Kemudian ia yang dibawa ke kantor polisi menjadi khawatir karena polisi akan menggeledah rumahnya. Keringat dingin mulai bercucuran. Walaupun ia sudah biasa keluar masuk penjara karena kasus pencurian, kali ini perasaannya berbeda. Karena tak kuat lagi menahan rahasia yang menghantui. Ia pun mengaku jika telah menghabisi nyawa kekasih gelapnya dan dikubur dalam lapisan semen yang masih basah di kamar mandi belakang rumahnya.
Sontak saja polisi segera menuju TKP. Warga yang di sekitaran rumah pelaku menjadi geger. Sebelum polisi menemukan korban, tetangga berspekulasi jika Didi ditangkap masalah pembegalan saja. Namun yang warga heran kenapa polisi membongkar bak kamar mandi. Karena lokasinya di pinggir jalan, banyak warga dengan jelas melihat proses ini. Betapa kagetnya mereka menemukan sesosok mayat wanita muda tanpa mengenakan busana. Akhirnya petugas mengeluarkan jasad itu dan memberitahukan pihak keluarga jika Fitria telah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Dari alasan pelaku membunuh korban adalah masalah hutang uang yang dipinjamkannya ke korban. Namun dari ibu korban berkata lain. Si ibu bersaksi bahwa pelakulah yang sering meminjam uang korban karena hal ini sering diceritakan korban pada ibunya. Kembali ke proses interogasi. Semenjak menginap di Polres Kendal, pelaku sering merasa gelisah. Ia mengaku sering dihantui arwah korban berkali-kali. Hingga saat malam tiba, ia akan bersembunyi di balik badan tahanan lain karena takut diteror. Keluhan pelaku ini sempat diadukan ke Kasat Reskrim Polres Kendal, yaitu AKP Aris Munandar. Beliau berkata, benar bahwa pelaku hampir tiap malam hari tidak ingin ditinggalkan sendirian. Jadinya ia menyuruh pelaku untuk sholat dan berzikir sepanjang waktu seraya merenungi kesalahannya. Pelaku sempat diolok oleh sipir penjara. "Bukannya kamu udah sering keluar masuk penjara ya? Kenapa sekarang takut banget?" Lantas pelaku menjawab, "Saya takut, Pak. Arwah korban terus-terusan datangi saya tiap malam." Baik teman-teman, Didi Ponco Sulistyo yang merupakan residivis pembegalan sudah pernah masuk penjara sebanyak 2 kali. Yang pertama ditangani oleh Polres Ungaran karena kasus perampasan sepeda motor dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Yang kedua adalah kasus penggelapan sepeda motor dan hukumannya hanya 1 tahun 3 bulan. Nah, yang ketiga adalah pembegalan terhadap korban Kasiati, di mana uang hasil jual motor itu akan direncanakan untuk membayar rental mobil yang digunakan pelaku untuk menjemput korban Fitria. Menurut media berita yang telah beredar, pelaku akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sampai sini dulu cerita Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.